قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulin alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita, insya Allah di majelis yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang masalah tauhid, yaitu mengesahkan kepada Allah dengan segala dimensinya. Nah, diantara ciri khas Muhammadiyah itu adalah bertauhid, dan bertauhid dengan murni, boten neko-neko, boten kata aneka macam sing dari tambahan itu boten. Maka kita mari bersama-sama sedikit belajar, dan ini menjadi bahan renungan bagi kita, supaya kita ini dalam bertauhid kita ini menjadi lebih murni, jadi tidak tercampuri dengan hal-hal yang bisa merusak, dan itu karena diri kita sendiri. Dan tadi saya menyampaikan pesan agar kita ini masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Walaupun kita belum bisa secara keseluruhan, tapi kita punya niat, tapi kita punya iktikad, punya kemauan. Jadi bukan karena kemudian kita tidak mampu, kita kemudian menjadi tidak niat dan tidak senang. Contoh haji. Haji itu kita harus punya keinginan, harus itu, karena termasuk rukun Islam. Walaupun sampai akhir hayat kita mungkin tidak bisa menunaikan ibadah haji, minimal cara Gus Bahan itu seneng maring ibadah haji, bangga dengan ibadah haji, kemudian kita dengan syiar haji dan seterusnya. Dan kita supaya menjauhi dari langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah juga menyampaikan pesan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pemimpin orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah itu pemimpin orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, minadz dzulumati ilan nur.
Dan orang-orang kafir pemimpin mereka adalah tauhid. Nah, siapa? Tauhid. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kegelapan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi setan itu pimpinannya tauhid yang mengeluarkan dari mana tadi, dari cahaya menuju kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Zulumat dalam arti ini adalah simbol dari kekufuran. Zulumat, simbol kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, dan kemaksiatan, kegelapan. Jadi orang itu kalau dalam kemaksiatan, gue lagi peteng dedet, gelap. Jadi kalau panjenengan lagi nang diskotik ya aslinya ya petengan kan. Mending jenengan nang warung peteng daripada nang aring diskotik. Warung peteng biasanya nang angkringan ya. Nasi kucing, utawane macam gorengan, harus senengane wedang jahe. Ini dulumat itu adalah kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Sedangkan nur atau cahaya itu adalah simbol dari ketauhidan, keimanan, dan ketaatan, yaitu Islam. Nah, sekali-kali ngajinya juga kenceng ya, lempeng ngajinya. Atau dalam bahasa sekarang, ad-dulumat itu semacam ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kapitalisme, sosialisme, materialisme, hedonisme, dan isme-isme yang lain. Yang mereka itu mencerminkan dari kesenangan yang sifatnya itu semu, sementara, duniawi, dan hanya mengejar kesenangan. Lalu tauhid itu apa? Tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah, yang dipertuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa lain itu adalah tauhid itu adalah sesuatu yang dipentingkan, yang paling dipentingkan. Sehingga menurut Sayyid Qutb, tauhid adalah segala sesuatu yang menentang kebenaran dan melanggar batas yang telah digariskan oleh Allah. Maka tauhid itu bisa berupa pandangan hidup, peradaban, dan lain-lain yang tidak berdasarkan kepada ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Al-Baqarah ayat 256. Maka dari itu jamaah sekalian, Allah itu hanya satu-satunya sumber hukum, yang menetapkan hukum, yang membuat hukum, yang membuat aturan. Maka Allah menyampaikan, inil hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukum itu hanya Allah. Manusia ketika menetapkan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Ya siapa saja, mulai dari presiden sampai dengan ketua RT, nek gawe aturan gue, asline gue hake Gusti Allah. Nek menungsa gawe aturan, orang kena nyulayani atau mengingkari, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Men, soalnya kayak gini orang ngantuk. Saya itu di mana-mana selalu mengkritik son. Orang nang kene tok, kabeh mesti terkritik sone. Orang celing. Makanya ke SMK ya turun nek ana son gredek-gredek ngesuk baleni maning karo gawa salon. Makasih bikin si buyut wis ya. Nang Mas Budi dan nang kepalane langsung menek. Tidak apa-apa. Mana salonnya mati, aku orang nganggo salon kayaknya suaranya tekan. Tapi baru baik gak dijer-jeran. Oke, kita lanjut. Maka Allah lahul hukmu wa huwa asrarul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum kepunyaan Allah dan Dia pembuat perhitungan yang paling tepat. Pokoknya Gusti Allah pasrah, Gusti Allah aturannya maring Gusti Allah sami'na wa ata'na. Maka ayat ini menjadi sangat populer. Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Nah, rungokna ya. Populer sekali dulu di kalangan para aktivis, para pegiat harokah Islamiyah. Wa man lam yahkum bima anjalallahu
faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini ya. Jadi nek ora berhukum karo hukume Gusti Allah kowe kelebu wong sing main-main ya. Kemudian yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum kepada hukumnya Allah, mereka itu orang-orang yang gawat kabeh. Sing nomor 3 ya, masih surat Al-Maidah ini ayat 47, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi paling enak kita ini jadi manut karo aturane Gusti Allah, urusane konek. Hukum Allah dalam pengertian secara tekstual, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, atau yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya yang disampaikan oleh Rasul itu adalah merupakan juga petunjuk Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberitakan Rasul laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasul supaya ditinggalkan. Ini benar satu ini mau apakah enggak sih? Hah? Benar kok. Akadnya berarti bakal ya. Iya. Berarti saya di WA. Apa gantian ke kancing ya? Gantian maksudnya separuh aku separuh jenang kok. Niki langsung betul nopo-nopo niki ngaji. Nyunin sini nggih. Ya pakar tauhid kan niki. Maka kita itu punya ikrar, sing ora bisa dicongkel karo apa bae. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bis pokoke ke harga mati iki. Ora usah ngomong-ngomong NKRI harga mati lah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Wis pasrah maring Gusti Allah. Teori ini kayak gue jere wong nek kula jenengan la haula wala quwata illa billahil. Temenan apa ora kuwi? Pasrahna karo Gusti Allah, temenan pasrahna. Kalau kita masih khawatir rezeki ning esuk berarti urung yakin karo Gusti Allah ngewe rezeki. Nanti saya sampaikan ini. Nek jenengan bengi-bengi nek kene saya wedi karo kowe berarti ora. Jadi kita ini harus yakin benar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Semuanya nggak ada yang melebihi dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Ya, nggak usah tengok kanan kiri. Pokoknya kita mantep ibadah mari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang demikian itu nanti dia akan bertauhid secara murni, yaitu dia berikrar la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang pantas disembah kecuali hanya Allah.